Demo, baik sutradara maupun aktor-aktornya diidentifikasi, diyakinkan betul, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mereka yang bertanggung jawab, bukan hanya yang mengajukan izin kepada kepolisian, mereka bertanggung jawab. TNI bersama Polri akan bekerja sama untuk menjaga rasa aman masyarakat di setiap kemungkinan yang akan terjadi pada demo bela Islam Jilid 3. Rencana aksi 25 November dan 2 Desember salah satunya menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama segera ditahan. Muncul pula ajakan untuk melakukan penarikan uang dari bank dalam jumlah besar atau rush money melalui media sosial. Hendra Aryadi, Bayu Pamungkas, JAK TV. Wah, ini siapa yang mau demo 2 Desember nanti dan siapa ya yang mau makar? Kita akan bahasnya pemirsa dalam pro dan kontra malam ini. Sudah hadir narasumber, ada Kiai Haji Khalil Nafis ya, Ketua Komisi Dakwah MUI. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian ada Dadang Rusdiana, anggota DPR RI Partai Hanura ya. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil Anzar Simanjuntak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari PP Pemuda Muhammadiyah ya. Nanti juga ada Refli Harun yang akan bergabung bersama kita. Tapi saya ke Pak Nafis dulu ini Pak. Ini siapa sih Pak yang kan ini gerakan pengawal ya fatwa MUI begitu. Nah ini menurut Anda dengan demo 2 Desember ini banyak yang pro dan kontra ini Pak? Ya, yang kami tegaskan bahwa teman-teman di situ bukan bagian dari bagannya MUI. Yang kedua, tidak ada keterkaitan secara institusi. Meskipun pribadi-pribadinya juga banyak yang afiliasi ke MUI. Yang ketiga, ya teman-teman ini yang merasa ingin dari sikap keagamaan MUI dikawal secara hukum dan ditegakkan keadilan. Itu yang diinginkan oleh mereka. Sehingga mereka merasa penting untuk bergerak. Tapi sikap MUI sendiri bagaimana? Mengingat ini kan sudah ditetapkan tersangka gitu loh. Ya, bagi kami kalau di MUI kepentingannya adalah memberi kejelasan hukum kepada masyarakat. Karena sebelumnya masyarakat itu gaduh tentang status hukumnya dan penegak hukum juga minta fatwa kepada MUI. MUI menjelaskan kondisi hukumnya dari perspektif agama. Nah ini MUI mendukung nggak gerakan 2 Desember ini? MUI tidak dalam kondisi mendukung juga tidak melarang, karena itu hak masyarakat. Namun pertimbangan sementara karena proses hukum sedang berjalan, alangkah baiknya menyiapkan tentang argumentasi-argumentasi hukum. Kecuali memang seperti sebelumnya, memang perlu juga ada argumentasi yang. Tapi ini desakan karena agar ditahan ya, mengingat tersangka lain biasanya ditahan begitu. Ya kalau bagi MUI tidak dalam kapasitasnya minta ditahan atau tidak ditahan, karena itu sudah wilayah hukum. Wilayah MUI adalah memberi penjelasan hukum keagamaan itu. Tetapi ketika gerakan itu mengganggu stabilitas umum, mengganggu kepentingan umum, tentu perlu diperhatikan. Jadi penyampaian pendapat pun tidak bisa dilarang, tetapi caranya yang baik. Dan tentunya sekarang pada wilayah hukum yang diperlukan adalah argumentasi hukum. Bagaimana proses hukum karena ini. Karena sudah masuk proses hukum. Iya, tentu kan nanti masing-masing diminta argumentasi hukumnya. Baik. Sehingga di pengadilan bisa dilihat mana argumentasi yang lebih kuat. Baik, ini hadir juga Pak Refli Harun ya, pengamat hukum tata negara. Selamat malam Pak Refli. Iya, selamat malam. Iya, ini Pak Refli mungkin langsung ke Pak Refli aja deh. Soalnya begini, kan ini yang jadi masalah begitu. Tuntutan publik kan bukan hanya tersangka, tetapi diperlakukan adil seperti yang lainnya, sama begitu. Karena tersangka-tersangka yang lainnya langsung ditahan. Ini kenapa kok kesannya ada yang spesial begitu ya, tidak ditahan? Mungkin ini yang ketidakadilan ini yang menjadi kemudian alasan untuk terus berdemo. Ya, pertama kalau soal ketidakadilan itu kan tanya kepada yang mau demo. Saya kan tidak tahu alasan demo itu apa. Enggak, gitu. Maksud saya, apakah menurut Anda memang ada ketidakadilan di sini ya, karena memang tersangka yang ini istimewa begitu, tidak ditahan? Yang ditahan tersangka yang mana? Nah, sebelum-sebelumnya Arswendo langsung ditahan, Musadek ya, Lia Eden dan semua tersangka-tersangka penista agama semua langsung ditahan begitu. Yang di Bali juga langsung ditahan. Ini satu-satunya yang tidak ditahan begitu kan? Permadi juga mengatakan dirinya juga dulu ditahan. Saya sederhana ya membayangkan kalau ditahan kan tidak adil pilkadanya jadinya. Jadi kalau misalnya ditahan, bagaimana mau kampanye pilkada? Sementara ini kan sedang pilkada. Pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua,
tentu kan menahan itu kan ada alasannya. Salah satunya adalah dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti apalagi mau dihilangkan? Rekamannya sudah tersebar kan. Kedua, nanti ditakut kemudian lari, kabur. Sudah dicekal. Sudah dicekal. Tapi ya kan? tadi tuh yang ketiga Gitu. ini yang takut mengulangi perbuatannya lagi. Iya, nggak masuk akal kan? Kan sudah tampak, sudah provokasi juga statement yang mengatakan dibayar 500.000 lah demonstrannya. Memang kalau seandainya ditahan itu tidak bisa bikin statement yang sama. Kan tidak ada, kan cuma pakai mulut kan. Jadi kalau kita misalnya pakai hukum formil seperti itu, menurut saya tidak ada alasan untuk menahan. Kan 3 alasan itu kan tadi kan, melarikan diri tidak mungkin, mengulangi perbuatannya itu antara ditahan tidak ditahan gak ada bedanya karena cuma pakai mulut kan. Lalu kemudian menghilangkan barang bukti apa? Berarti yang salah adalah seharusnya tersangka-tersangka seperti Arswendo dan lainnya itu yang seharusnya nggak ditahan juga ya Pak ya. Yang salah yang dulu bukan sekarang. Bukan begitu. Jadi kita kan jangan seperti anak kecil gitu loh. Kalau di sana ditahan, di sini ditahan. Ya kan equality before law kan katanya. Bukan begitu. Kita kan harus melihat case by case ya kan. Sebagai contoh misalnya, kenapa seorang Arswendo misalnya ditahan dan lain sebagainya, tentu kan ada alasannya ya. Dan saya kira justru kadang-kadang penahanan itu justru melindungi yang bersangkutan ya kan, to some extent. Tapi dalam kasus Ahok saya kira kan berbeda karena yang bersangkutan kan sedang berpilkada ya, sedang kalau kita coba bayangkan, jangankan tersangka, ketika dalam proses terdakwa saja itu kan tidak ada masalah untuk ikut dalam kontes pilkada. Cuman nanti memang ketika dia terpilih, kalau dalam kasus dalam status sebagai terdakwa ya dinonaktifkan, setelah dilantik langsung dinonaktifkan. Kalau dia kemudian nanti dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap dilantik juga, tapi kemudian langsung diberhentikan. Nah, yang akan menjadi gubernur kan Jarot jadinya. Jadi memang menurut saya kita harus melihat case by case dan kemudian ya ada juga perasaan adilnya. Jadi saya kira status sebagai tersangka itu kan sudah merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian. Tetapi kan satu hal yang perlu kita ketahui juga, kalau kita pakai asas presumption of innocence, kan tidak setiap orang yang tersangka itu pasti akan menjadi terpidana. Yang namanya tersangka pencemaran nama baik banyak sekali, tetapi setelah itu prosesnya tidak jelas. Saya pun belum pernah tersangka, dilaporkan pernah. Tersangka belum pernah. Tapi ini bukan pencemaran nama baik, penistaan agama. Kasus-kasus sebelumnya selalu dipidana, bahkan hukumannya maksimal. Arswendo 5 tahun, kasasi baru 4,5 tahun. Kita kan nggak tahu nanti bagaimana hakim. Apakah hakim maksudnya kalau Anda mengatakan biasanya tidak malah hilang, enggak. Kalau penistaan agama semuanya diproses begitu. Ini kasusnya kan perbandingan Anda tadi pencemaran nama baik kan nggak apple to apple gitu kan? Saya tidak tahu karena begini, kalau saya kan pribadi kasus ini kan mix up ya. Saya mengatakan bahwa tentu ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang memang bergerak berdasarkan landasan keyakinannya, kan begitu. Tetapi tentu ada yang bergerak karena konstelasi politik, kan begitu. Karena ini kan kita kan bicara kontestasi pilkada. Jadi itu memang banyak sekali kepentingan-kepentingan seperti itu. Saya membayangkan. Ya tapi kepentingan boleh saja, tapi tetap kan hukum pidana harus diproses kalau memang ada unsur pidananya. Ya, tetapi gitu, kita lihat objektif. Ya di dalam penetapan sebagai tersangka itu kan sebenarnya kan tidak bulat juga kan. Ya. Jadi bahkan Kapolri sendiri mengatakan, kan lucu kan kata-katanya, berdasarkan musyawarah mufakat tapi tidak bulat. Yang namanya musyawarah mufakat itu kan bulat. Nggak, maksudnya ada dissenting opinion gitu. Iya, tapi akhirnya mufakat begitu. Iya, tidak dong. Mufakat atau tidak mufakat. Iya, namanya musyawarah mufakat itu bulat. Tapi kalau ada dissenting opinion kan bilang saja bahwa berdasarkan suara terbanyak. Iya, suara terbanyak. Intinya saya ingin mengatakan bahwa ya orang memandangnya, bahkan ahli sekalipun, apalagi orang awam ya, itu memandang ini masih pro dan kontra, begitulah. Baik, ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Dhanil ya. Nah, menurut Anda beralasan tidak ini orang yang masih ingin demo dengan alasan tadi itu karena dianggap Ahok ini mengalami perlakuan istimewa, untouchable katanya. Iya, kita sejak awal itu memang kan memutuskan jalur hukum sebagai pilihan yang paling beradab ya. Akhirnya pemuda Muhammadiyah melaporkan secara formal.
Nah, ketika ada sumbatan, ada keterlambatan, sebutlah begitu, upaya hukum itu, kemudian kami ikut berdemonstrasi sebagai salah satu langkah konstitusional yang juga bisa dilakukan. Nah, kemudian setelah demonstrasi itu kan kita temukan polisi sudah bekerja, menurut kami, karena kami juga hadir dalam proses gelar perkara begitu, itu cukup fair begitu, kemudian transparan, kemudian terang dan tegas dalam konteks itu, dan cukup objektif menurut kita. Nah, ketika Pak Ahok ditetapkan jadi tersangka, langkah hukum sudah dimulai, dan kita memutuskan untuk terus melakukan pengawalan terhadap meskipun tidak ditahan tersebut. Ini tidak ada keberatan begitu? Itu argumentasi hukum sepenuhnya kami serahkan kepada pihak kepolisian. Yang jelas proses hukum ini harus terus dipantengi, istilah kami itu diawasi terus menerus, itu di satu sisi ya. Kemudian sehingga kami tidak menemukan alasan atau argumentasi yang urgen untuk melakukan demonstrasi. Itulah kemudian secara kelembagaan pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah, saya sudah sampaikan pada konferensi pers dengan tokoh-tokoh agama beberapa waktu yang lalu, kami tidak akan mendorong warga Muhammadiyah untuk berdemonstrasi karena urgensinya itu sudah minim. Itu pertama ya. Kemudian kedua, kami kan sejak awal, misalnya ketika Pak Presiden mendatangi PP Muhammadiyah, Pak Haidar, misalnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah berulang kali menyampaikan tolong Pak Presiden, pemerintah tidak perlu lagi kemudian memproduksi polemik-polemik baru. Misalnya waktu itu polemik berkaitan dengan aktor politik setelah jam 19 kan. Kemudian nih ada polemik baru lagi, yaitu yang disebut tadi ada yang makar gitu ya. Kami sebenarnya dari sejak awal mendorong kalau betul misalnya ada aktor politik yang punya kecenderungan melakukan permufakatan jahat, kemudian mengancam NKRI, tangkap saja. Kok sudah tahu ada permufakatan jahat, kan ada aturannya. Misalnya ini, hari ini Pak tidak Kapolri, justru membuat resah masyarakat ini gitu hari ya. ini kan Pak Kapolri nyebutkan ada rapat-rapat dan kami tahu rapat-rapat itu mereka bertujuan makar. Loh, itu udah masuk pasal permufakatan jahat loh, dan bisa ditangkap menurut KUHP. Nah, kenapa nggak dilakukan? Ada apa nih, kok kesannya seperti menakut-nakuti saja begitu ya? Hal yang sama juga dilakukan ketika ingin melakukan kami atau masyarakat sebut begitu, ingin berdemonstrasi pada tanggal 4 November yang lalu. Oh ya, ada 7 terduga teroris datang dari Poso, ada beberapa yang datang dari Solo. Nah, itu kan seolah-olah kemudian menebar teror juga sebenarnya. Nah, jadi pertanyaan kami justru adalah siapa yang sekarang sedang menciptakan inkondisivitas gitu. Jadi kami sudah sejak awal menyebutkan sama-sama menahan diri. Bahkan kami kan sudah termasuk pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu terus menekan tensi. Bahkan Majelis Ulama yang awalnya keras ini berusaha juga menekan tensi ya. Tapi kemudian kalau mendorong polemik-polemik baru itu justru kontraproduktif. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih ya. Mengapa justru seperti terkesan menakut-nakuti, ada teror baru, ada hantu baru namanya hantu makar gitu ya. Misal kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan ini, saya ke Pak Dadang Rusdiana ya, dari Partai Hanurani, anggota DPR RI. Anda ini masih tetap solid mendukung? Solid sampai akhir. Oh, sampai akhir apa ini? Sebenarnya tidak berubah. Karena dukung kita nomor 4. Karena kita melihat bahwa proses hukum yang terjadi itu menunjukkan komitmen dari pemerintah bahwa segala sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dan itu sudah berdampak positif. Jadi dengan prosedur hukum yang terbuka itu akan terlihat sekali bagaimana nanti proses peradilannya, kemudian apakah di situ benar secara substantif ada penistaan agama atau tidak, dan masyarakat akan melihatnya. Ketika Kapolri menyampaikan dalam gelar perkara seperti tadi disampaikan bahwa di sini ada sesuatu yang tidak bulat, ada pendapat ahli yang juga berbeda-beda, tentu ini akan berdampak baik, bahwa tidak semuanya menganggap itu ada penistaan agama. Jadi ada kalangan umat Islam juga yang menganggap itu tidak.
tidak terjadi penistaan agama, dan itu. Tapi di situ tapi suara yang kemudian itu akan dominasi, suara berdampak. terbanyaknya adalah ini ya, tadi disebutkan oleh Tidak kepolisian. juga. Jadi kita menganggap bahwa apapun ketika proses hukum digelar secara terbuka ini akan menguntungkan secara tidak langsung bagi kita. Dan kalau hari ini kita lihat elektabilitas Ahok sedikit menurun, saya bisa mengatakan bahwa 2 minggu 3 minggu ke depan kita akan bisa mengembalikan elektabilitas itu dengan tentu meyakinkan kepada masyarakat. Benar, ini memerlukan kerja keras, tapi tentu kami berkeyakinan bahwa kita akan segera keluar dari situasi yang cukup sulit ini. Iya, dengan tapi, sebuah kerja keras. Tapi kalau melihat ini situasinya jadi seperti apa ya? Padahal kita rakyat ini merasa biasa saja ya, jalan-jalan ke mall biasa, nonton begitu ya. Tapi kok komentarnya presiden kayak mau perang begitu ya, katanya mau makar lah ini gitu kan? Kayak... Enggak, kalau kita lihat di media sosial itu kan banyak sekali ungkapan-ungkapan kebencian yang sudah tidak pada tempatnya kepada presiden, kepada ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk berlaku sesuatu. Itu dari dulu, dari zaman SBY dulu juga udah gitu kan di medsos. Kalau kita lihat di medsos itu sekarang sudah melampaui batas-batas kewajaran. Jadi SBY dulu juga lebih serem lagi dibandingkan binatang. Kemudian ini kan tadi yang disampaikan ini kan nuansa politiknya sangat kental. Banyak sekali aktor-aktor yang tadi dikatakan, yang sudah disampaikan oleh presiden, yang kemudian tergerak hatinya atau kemudian terpancing untuk ikut bermain-main dalam konteks ini. Tentu ini kan bukan sekedar penistaan agama. Saya sepakat dengan Pak JK, kalau ini bukan berdekatan dengan Pilkada DKI, apa yang disampaikan oleh aku tidak akan jadi apa-apa. Jadi ini problem mendekati Pilkada DKI. Seperti itu nih Pak Nafis. Aktor ini yang kemudian jadi kalau tidak, apa yang dikatakan Ahok ini, kalau tidak dekat Pilkada tidak akan menjadi penistaan agama. Itu kan kalau orang yang di politik bicara begitu. Bagi kami di MUI adalah perlu mendinginkan masyarakat. Karena sebelum datang ke MUI sudah ada masalah lebih dulu. Kecuali memang MUI yang mengeluarkan lalu ada masalah. Jadi tergantung perspektif dan dari aktivitas kita. Jadi kalau saya melihatnya beda. Jadi soal penistaan agama itu tentu ada berkenaan dengan sensitivitas orang ya. Jadi orang merasa tersinggung, lalu orang juga merasa marah karena keyakinannya merasa disinggung seperti itu. Dari situ orang bergerak dengan sendirinya dan mungkin juga menjadi cacian-cacian tadi. Baru kemudian keluar dari. Lalu dia ke penegak hukum, lalu dia juga di penegak hukum diminta ada nggak fatwa MUI, mereka datang ke MUI. Jadi kalau bagi kami tidak ada hubungan dengan pilkada, tidak ada hubungan dengan persoalan etnis, tidak ada hubungan dengan persoalan agama lain. Tapi ada orang yang berbuat menyinggung kelompok lain, lalu minta fatwa ke kita. Dan kita melihat dari aspek agama saja sampai kita buta persoalan pilkada, soal politiknya sehingga menimbulkan masalah. Sehingga kami menjawab secara keagamaan saja. Ini perspektif kami. Tapi bagi orang yang di politik kan ini sedang mengusung, sedang ada kepentingan, pastilah macam-macam itu yang menjadi perspektifnya. Oleh karena itu ketika ada proses hukum seperti ini, kami dari MUI mengatakan tolonglah ini juga kita hormati hukum dan hukum dijadiin panglima, tidak perlu mengganggu stabilitas. Sehingga proses hukum ini bisa lebih jernih. Baik ini Pak Refli, mengapa sih kok kesannya dari kubunya Ahok itu selalu mengatakan, nah ini ada kepentingan politik, ini karena mau pilkada aja, seakan-akan meniadakan unsur penistaan agama itu tidak pernah ada, ini hanya murni karena politik dan kepentingan pilkada. Padahal kita tahu dari zaman dahulu kala begitu ya. Jadi unsur-unsur agama disinggung pasti heboh. Itu dari dulu di Indonesia kan. Yang kubunya Ahok siapa? Pendukung Ahok. Bukan Anda, kebetulan saya tanyanya ke Anda. Ahokers gitu. Ahokers lah gitu. Kalau ini kan pendukung Ahok, iya jelas. Kan? Tadi sudah ditanya soalnya, jadi tanya sama Pak Refli. Begini, mungkin benar ya seperti kata Pak Kiai ya dari MUI. Masing-masing orang itu memang menanggapi sesuatu itu bisa berbeda-beda. Mix up, makanya itulah yang namanya keberagaman kita itu. Jadi kita nggak bisa kemudian menyatakan bahwa itu satu arus saja, kan begitu. Jadi ada yang mungkin berimajinasi soal agama, tapi tidak sah. Tapi melihat banyaknya yang protes, mayoritas merasa tersinggung ya Pak ya. Anda bisa mengatakan nggak seperti dong, itu nggak imajinasi soal agama. Iya, juga, masa imajinasi jadi gini, saya harus jawab. Lagi-lagi imajinasi ya. Pilihan diksi Bang Refli ini ngaco. Jadi mungkin ada waktu demo kemarin lagi imajinasi ya. Pilihan diksinya itu loh. Begini, selesaikan dulu dong. Selesaikan dulu. Pertanyaannya apa tadi? Aduh, enggak. Kenapa
kok selalu berlindung? Ini karena kepentingan politik selalu larinya nih. Seakan-akan memang tidak terjadi penistaan agama itu tidak ada apa-apa. Murni kepentingan politik. Enggak juga. Jadi kan ini kan jadi bikin gemes orang yang protes kan. Enggak juga. Kan saya kan sudah mengatakan kan dari awal kan statement mix up ya. Mungkin kalau beliau mengatakan ini hanya soal politik itu soal lain. Kalau saya kan mix up. Jadi saya mengatakan mix up. Jadi kita kan tidak bisa melihat satu fenomena itu satu saja kepentingannya. Ya, tapi kan mainstreamnya, maksudnya mayoritasnya umat Islam tersinggung. Ini bisa Anda bisa mengatakan begitu ya, melihat gencarnya protes begitu. Bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa hanya yang imajinasi. Iya, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena saya kira aspirasinya juga berbeda-beda ya. Beda, benar. Berbeda-beda. Jadi oke lah. Mungkin ada yang kemudian merasa betul-betul tersinggung ya, mungkin. Dan kita juga harus hormati itu. Tetapi kan yang menjadi persoalan adalah ya, ketika kemudian ada tuntutan-tuntutan tambahan. Contoh misalnya ini mohon maaf ya, misalnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan lebih baik Ahok mundur saja dalam pilkada. Sebentar saya klarifikasi, itu bukan pendapat MUI. Ya? Bukan. Tapi pendapat orang dari MUI kan? Pendapat orang yang ingin membela. Jadi perlu diklarifikasi Pak Refli. Mana pendapat lembaga, mana pendapat orang. Intinya adalah orang MUI kan yang ngomong. Bukan. Yani itu yang ngomong. Sebagai contoh misalnya, oke lah. Banyak yang hoax sudah hati nih Pak. Oke ya. Biar jernih analisnya Anda sebagai misalnya begini, hukum. Misalnya ketika orang mengatakan mundur saja sebagai calon, orang ya kan? Nah ini kan kelihatan jelas. Artinya di antara aspirasi itu kan ada juga yang orang menyuarakan ya begitu. Ada juga pasti, tapi segelintir orang tidak bisa mewakili semuanya kan Pak ya. Ada segelintir, dua gelintir orang yang berpendapat seperti susahnya presenternya sudah judgement duluan. Nah, bukan maksudnya kita saya begini. Ya oke, biar nggak jadi dia. Jadi pertama, jadi kalau orang di Indonesia itu kalau kemudian kita masuk di satu rumah, di satu lingkungan, kemudian kita harus tahu kondisi antropologis masyarakat di tempat itu. Kita tahu adat istiadat di tempat itu. Kalau tahu kemudian mayoritas masyarakat kita itu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemudian sangat sensitif ketika yang namanya Tuhan atau Allah, kemudian Nabi, Al-Quran itu dihinakan, itu mereka bisa marah luar biasa. Itu kenapa kemudian kita masuk? Dan bukan hanya masuk sekedar pilkada saja. Itu pertama. Itu ada ini loh. Sampai semua anggota DPR kasus yang bilang saksinya Nabi Muhammad aja dihidupkan. Ya laporkan saja. Kami nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada urusan. Maksudnya nggak ada urusan kalau kemudian maksudnya nggak ada urusan kami. Misalnya berkaitan dengan momentum politik itu, ya laporkan saja. Udah dilaporkan nggak? Kenapa nggak jadi urusan Anda gitu? Iya. Kan udah dilaporkan. Beragama. Harusnya Anda laporkan. Mungkin ada perbedaan Pak. Ada jelas ada beda sensitifnya. Jadi di kalangan umat Islam juga kita harus fair mengakui di kalangan umat Islam itu ada yang tersinggung, ada yang menganggap itu bukan penistaan. Loh iya, enggak, tunggu. Kalau itu dianggap penistaan dan itu sangat benar-benar sensitif menyangkut semua kepentingan umat Islam, itu waktu di Pulau Seribu udah dipukul itu Ahok kan gitu. Nah itu kemudian kerame itu ketika Buniyani menguploadnya. Dan itu kemudian ditambah bumbu-bumbu dan di situ ada juga kan beda Pak, di Pulau Seribu mungkin orang kalau nggak berani satu kedua masih kaget tidak paham apa yang kalau di rekaman kan bisa diputar ulang begitu ya Pak ya kalau di internet. Kalau yang sensitif menghina itu pasti langsung orang bereaksi dong. Orang mabok saja kalau agamanya diganggu dia langsung reaktif. Kalau atau misalnya nabrak anak kecil itu marah semua itu penduduk itu. Ya. Pemahaman kan tidak tunggal. Masalah aulia itu kan tidak sederhana. Saya masih ke situ. Betul, Bapak betul. Masalah aulia itu banyak tafsir. Betul. Nah, ketika itulah Ahok masuk ke situ, tafsir nih, saya ini bisa berbeda loh dengan Pak Hafiz berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kemudian ada orang tiba-tiba menyebut Pak Nafis dengan tafsir berbeda itu orang yang membodoh-bodohi, itu jadi masalah. Itu yang nggak cinta perbedaan itu Pak. Jadi Pak Ahok masuk pada keberagaman yang tumbuh di umat Islam. Nah, itu kemudian membodohi orang lain. Nah, itu masalah. Kasus Ahok dengan kasus Arswendo Atmobiloto. Itu masalahnya. Di sini ada perbedaan pandangan. Loh, kalau tadi tunggal kan itu. Gini, jadi Arswendo itu adalah enggak juga. Karena banyak yang mengatakan itu murni hanya angket, banyak yang berpendapat begitu. Semua selalu ada lah pendapat Pak. Pendapat selalu ada yang pro dan kontra. Apa yang dilakukan Baik, kita harus Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
sama kami dalam pro dan kontra. Emang kita main sensus apa? Iya, ini jadi begini jadinya. Yang terjadi ini seperti kata Pak Refli ya, sebenarnya banyak juga yang tidak setuju, yang mengatakan ini memang tidak ada penistaan agama begitu. Persoalan agama itu kan sesuatu yang sangat kompleks gitu ya. Jadi hanya beberapa orang yang memahami dengan baik apa itu misalkan makna aulia. Sedangkan masyarakat banyak, ya itu banyak yang tidak tahu kedalamannya. Itu yang kemudian saya sepakat kalau persoalan misalkan, oke, Ahok masuk ke hal yang sensitif. Tapi kaitan penistaannya itu menjadi problem besar. Karena bisa jadi orang mengatakan penistaan, itu bisa tidak. Yang kemudian makanya kita mengatakan kalau proses peradilan itu terbuka, maka bagi kita sebetulnya silakan. Jadi mungkin berdampak baik kepada Ahok dalam pilkada. Saya setuju tadi tidak semua orang paham. Maka kembalikan orang yang berpendapat itu orang yang paham. Sama dengan bicara tata negara ke Pak Refli lah. Bicara agama kembalikan kepada MUI. Ya, tapi MUI secara konteks keagamaan. Tapi konteksnya KUHP. Sebentar ketika nanti kembali kepada KUHP, ya mari di pengadilan. Tapi kalau penistaan agama dari dulu MUI Pak rujukannya Pak. Mulai dulu. Jadi kalau kita ini nanti pendapat individu, apalagi orang awam yang MUI menetapkan Lebaran saja Muhammadiyah nggak ikut kan gitu. Itu kan tidak semua fatwa itu. Saya ingin sampaikan yang menetapkan Lebaran bukan MUI Pak. Bukan. Itu pemerintah. Anda ini ngaco. Enggak, dia mana harus menetapkan Lebaran. Saya ingin meluruskan. Jangan menggunakan kata-kata Anda ini ngaco, Anda ini. Kita pendapat saja. Pendapatnya seperti apa? Bisa setuju, bisa enggak. Saya ingin meluruskan. Jangan menggunakan kata-kata Anda ini ngaco. Iya, apalagi kata-kata dibohongin, kata-kata dibodohin juga nggak boleh digunakan ya Pak ya. Maksud saya gini loh. Saya ingin meluruskan. Habib Rizik juga menggunakan. Iya, ngaco aja nggak boleh, apalagi bodoh dan bohong lebih nggak boleh dong. Habib Rizik juga menggunakan. Iya, makanya bedanya mungkin lingkungannya beda Pak. Kalau Habib Rizik mungkin di lingkungan internal, pendengarnya ini kan di lingkungan lain begitu. Jadi lingkungan ya, yang mempengaruhi lingkungan ya. Dan yang bicara juga beda. Yang mempengaruhi lingkungan ya, bukan substansi omongannya ya. Substansi omongannya bisa beda-beda. Sekarang katanya lingkungan tadi, katanya dokter, lingkungan. Saya ini jadi seperti ceramah juga ini. Maaf ya, kasih saya contoh. Umur Anda tidak lama lagi begitu. Kalau dokter yang ngomong kita terima kan Pak ya. Kalau teman Anda yang ngomong, Anda marah kan ke teman Anda? Substansinya sama omongannya. Sama. Umur Anda tidak lama lagi. Oh berarti benar. Karena yang ngomong Ahok makanya orang marah. Lah iya, kalau yang ngomong bukan Ahok nggak marah. Loh, karena apa? Iya. Loh, Anda tidak terima omongan saya. Karena yang satu adalah dokter, punya kompetensi. Orang percaya. Jadi ulama dipercaya ngomong. Gitu. Tapi kalau maaf jadi ya, kalau ulama ngomong boleh dong dibohongi surat Al-Maidah, boleh orang ulama ngomong. Maksudnya konteksnya apa dulu itu orang jadi tidak ini gitu kan. Jadi saya yang benar-benar. Dari awal sudah berpihak. Diberi waktu satu-satu saja biar argumentasinya lebih lurus. Iya, tapi tolonglah. Kita jangan bilang ngaco. Siapa yang bilang ngaco? Kita coba tempatkan cara berpikir. Saya hanya menyampaikan, saya meluruskan. Iya. Saya ingin meluruskan. Saya nggak bicara ngaco. Iya. Karena tadi bilangnya yang menetapkan itu adalah MUI. Saya ingin meluruskan bahwa setiap penetapan awal Ramadan atau Lebaran tidak pernah MUI, itu pemerintah. MUI hadir, NU hadir, Muhammadiyah pun juga hadir kalau soal hadir. Tapi kewenangan itu pemerintah. Saya ingin meluruskan itu saja. Tapi adanya yang mempertanyakan juga, jangan-jangan MUI bermain juga ini Pak, begitu kan? Wah ini ada tendensius juga gitu. Saya percaya MUI tidak bermain, tapi fatwa MUI bisa dimainkan. Hasilnya, efeknya berdampak pada bisa dimainkan orang. Monggo. Jadi kalau hasil seperti tadi ada gerakan pembela atau GMF MUI ada orang yang tidak setuju, ada yang setuju, adalah hal yang lumrah. Tapi dari awal kita sampaikan di MUI pembahasan komprehensif lintas komisi dan membahasnya hasilnya itu yang kita lakukan. Dan seperti Mbak Rahma tadi sampaikan bahwa dari proses sebelumnya setiap kasus-kasus keagamaan MUI menjadi rujukan. Bahkan kalau kita melihat pada seperti ekonomi syariah, syariah compliant itu kembalinya kepada MUI. Dan dari sebelumnya ketika MUI memberi pendapat itu tidak pernah di-compare dengan pendapat yang lain karena dianggap sudah ahli. Itu yang biasa terjadi dan kami lakukan pada kasus ini sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Datang pada MUI memberi jawaban. Saya memberi jawaban adalah ranah penegak hukum. Kami tidak dalam kasus bagaimana mempengaruhi hukum, tidak dalam ranah kita demo, tidak dalam ranah-ranah yang lain, dan itu dilakukan oleh MUI persis dengan yang kita lakukan sekarang. Baik. Tapi karena nuansanya politik,
ya pastilah tuduhan macam-macam ya. Namanya juga orang berkenaan dengan tadi backgroundnya, aktivitasnya, persepsinya beda-beda. Baik, ini jadi seperti Anda katakan Pak Refli, jadi ada kelompok yang satu mengatakan ini penistaan agama, dan Anda mengatakan ada silent majority juga yang berpendapat mungkin begini ya, paling gampang adalah kita kan tidak bisa kemudian bicara number, karena number itu kan tidak ada sensusnya, tidak ada votingnya ya. Orang yang namanya ikut demo itu biasa saja, kadang-kadang dia ikut demo sana, ikut demo sini juga kan, kadang-kadang begitu, ikut demo lempar, ikut parade juga. Tapi yang ingin saya katakan begini, kita kembalikan kepada proses penetapan tersangka. Karena kita tahu bahwa memang ada pro dan kontra kan, ada pendapat yang berbeda. Jadi ketika polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka, memang ada terjadi split decision kan, perbedaan pendapat. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada perbedaan. Padahal kalau saya kaitkan dengan peristiwa pidana lain misalnya, kalau saya memukul orang ya, atau katakanlah membunuh orang dan lain sebagainya misalnya, itu kan tidak ada lagi dispute, karena itu harus dibedakan. Jadi memang kalau di dalam pidana itu ada mala in se, ya kan, memang dari sononya itu tindak pidana membunuh, memperkosa, ya kan, itu mencuri, itu nggak ada dispute di seluruh dunia ini. Tapi kalau ada yang namanya mala in prohibita, dia menjadi tindak pidana karena dilarang. Nah, kalau saya nggak mau nyebut contoh ini, misalnya dalam pilkada, money politics kan begitu, kemudian kampanye sara dan lain sebagainya, dia menjadi tindak pidana karena mala in prohibita, karena dia kemudian dilarang. Nah, biasanya kalau mala in se tadi orang nggak ada dispute, orang pasti udah jelas ya, seperti kata Kapolri yang menginjak Al-Quran, itu sudah nggak no debate lah. Bukan, itu bukan contoh, bukan mala in prohibitanya, itu menginjak Al-Quran itu mala in prohibita juga, bukan mala in se, ya kan? Lain lagi. Karena mala in se itu seluruh dunia sepakat. Di negara lain orang injak Al-Quran dibiarin aja, yang di negara tentu di negara non muslim. Nah, untuk mala in prohibita ini selalu ada perdebatan di dunia hukum itu. Apakah dia melakukan perbuatan itu atau tidak? Mala in prohibita ini, tapi kan kalau kasus lainnya seperti Arswendo, lagi-lagi ditariknya ke Arswendo, mala in prohibita juga kan? Iya. Tapi langsung ditahan juga. Iya. Arswendo kan Anda nanya soal ditahan atau terjadi perbedaan pendapat? Kan saya katakan, kasus-kasus yang seperti ini selalu akan terjadi perbedaan pendapat antara yang kemudian menganggap ini pidana atau menganggap ini bukan pidana. Saya nggak bilang penistaan lah, karena kalau saya bilang penistaan nanti dibilang nggak kompeten. Saya bilang antara ini yang menganggap pidana atau ini menganggap tidak pidana. Nah, tapi kalau yang mala in se ini, orang nggak ada yang mengatakan memperkosa itu bukan tindak pidana. Ya? Baik, sudah. Baik, kita harus break dulu nih sayang sekali. Saya akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Dhanil. Nah, ini kan jadi seperti ini ya Pak ya, kalau demo ini seperti berbalas demo jadinya. Karena ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang nggak setuju ini juga banyak loh, bukan setuju semua ini penistaan agama begitu. Iya, seperti tadi saya sebutkan ya, urgensi demonstrasi memang sejak awal, terutama untuk tanggal 2 nanti ya, kami sebut, waktu itu tanggal 25, kami sebutkan belum ada, kita fokus saja mengawal proses hukum, itu pertama. Tapi kemudian tidak elok juga kalau kemudian ada seolah-olah seruan, misalnya ada upaya misalnya melarang orang untuk menyampaikan aspirasinya, itu juga tidak elok. Jadi kami bahkan menyebut ketika konferensi bersama dengan Ormas Islam di PP Muhammadiyah itu, menyebutkan kita simpan saja energi kita, terutama umat Islam ini dan warga negara di seluruh Indonesia, untuk mengawal proses hukum. Jadi disimpan energi untuk mengawal proses hukum, itu pertama. Tapi kemudian kalau ada sekelompok masyarakat atau kelompok lain yang kemudian ingin melakukan demonstrasi, ya silahkan. Jadi kalau kemudian opini juga kemudian digiring seolah-olah demonstrasi tidak boleh, itu juga nggak baik. Artinya kita sedang membunuh demokrasi kita. Itu tapi pertama. Itu yang ketiga nih, mungkin saya tambahkan yang ketiganya. Tadi yang mengatakan bahwa seakan-akan yang demo ini bukan murni masalah penistaan agama, tapi juga karena tadi itu ada niat makar gitu. Ya, itu tadi, kalau betul ada niat makar, ada buktinya, ada permufakatan jahat. Tadi kan disebut Pak Kapolri berulang kali menyebutkan ada rapat-rapat yang kita temui
temui, kita ketahui, tangkap saja. Itu sudah permufakatan jahat. Pak Kapolri Nah, bisa sebenarnya kenapa melakukan asal ya itu, Pak Refli ya, kayak permufakatan jahat itu kenapa terus ditimbulkan polemik di masyarakat dengan mengapa tidak langsung ditindak tegas saja yang bermaksud makar? Toh tidak semuanya bermaksud makar kan, hanya oknum. Kenapa oknumnya itu tidak ditangkap? Sekali lagi saya katakan tadi, jadi kan ada yang malah in se malah in prohibita. Nah, makar dan lain sebagainya itu kan juga malah in prohibita. Jadi selalu menimbulkan perdebatan. Itu kan kita juga pernah tahun 98 ketika waktu itu Idris yang dianggap makar juga, yang awal-awal 98 gerakan makar dan lain sebagainya. Ternyata nggak diproses. Kalau zaman Orde Baru itu sama kata-kata subversi. Dulu kan lebih kacau lagi. Jual buku saja orang bisa ditahan. Nah, ketika zaman reformasi kan berubah itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang namanya malah in prohibita itu memang selalu sense-nya itu bisa berubah-ubah. Ya, maksudnya kalau belum pasti mengapa harus dipublikasikan ke publik, sehingga seperti tadi itu kata Pak Dhanil ya, seperti menakut-nakuti publik. Ya ini ada makar, ada ini ya. Silakan. Menakut-nakuti begini. Ketika berbicara misalkan Presiden, kan? Ketika masuk ke wilayah persoalan keagamaan, kita punya MUI tadi. Kita kan tadi menyatakan itu. MUI menyampaikan fatwa. MUI menyampaikan pendapat karena MUI dianggap yang paling berkompeten untuk membicarakan itu. Yang paling berkompeten menyatakan makar Panglima TNI, Kapolri. Tiba-tiba kita tidak percaya sama MUI percaya, tapi kita mendorong agar tidak percaya pada Polri dan TNI. Ini kan kemana gitu? Karena pasti berdasarkan data intelijen ya. Bukan. Jangan-jangan ini kan ada ungkapan makar, itu kan pelanggaran hukum pasti. Oh iya, nanti urusan polisi proses. Bukan tidak percaya, maksudnya disarankan. Tangkap saja, malah kami justru mendorong untuk diselesaikan. Itu pertama, ditangkap Pak. Sehingga tahu siapa itu yang makar, bukan semuanya kan. Sehingga tertuduh banyak orang, itu pertama ya. Kemudian kedua, menyebut misalnya nggak boleh demo. Kita seperti kembali ke era Orde Baru, pelarangan demo. Demonstrasi silahkan asal damai, itu saja catatannya. Demonstrasi itu sah, demonstrasi itu hak konstitusi. Nah, jadi kalau kemudian mereka melakukan perusakan, mereka melakukan anarkisme sepanjang demo itu, ya ditindak secara seperti aktor menunggangi gitu kan. Jadi nggak jelas ini siapa aktornya kan. Itu demonstrasi unjuk rasa hak konstitusional bagi warga negara, tetapi juga adalah kewajiban pemerintah mengingatkan kepada warga negaranya. Itu juga ada kewajiban-kewajiban yang melekat, ada misi-misi negara untuk menjaga ketertiban ini. Dan ketika negara menyampaikan kepada masyarakat, menganjurkan, udahlah ini kan sudah diproses hukum, jangan demo-demo lagi, atau lebih baik tidak demo, itu wajar-wajar saja. Bukan kemudian mengebiri sebuah proses kebebasan, tidak juga seperti itu. Negara itu juga melekat misi untuk menjaga ketertiban, itu fungsi negara. Kami pun juga menghimbau. Kami pun MUI juga menghimbau setelah proses kemarin demo damai, meskipun akhirnya ada sesuatu. Lalu sekarang proses hukum berjalan. Kami menghimbau memang jangan demo. Nah itu kan. Sampaikanlah pendapat dengan cara yang tidak terlalu melibatkan orang banyak. Sampaikanlah pendapat dengan lebih cara-cara lain selain mengerahkan massa yang cukup besar. Kami pun juga tidak setuju ketika umpamanya mengganggu jalan-jalan raya. Ya karena sama kalau seperti itu. Itu perlu kayaknya diingatkan oleh MUI ya. Kita sudah sampaikan melalui beberapa media, menyampaikan ini sekarang proses hukum, ayo hormati proses hukum itu, dan andaikan ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung, ya silakan bisa disampaikan. Karena mungkin kesannya orang jadi Mbak, jadi himbauan-himbauan itu kan semuanya dilakukan oleh semua pihak, termasuk Muhammadiyah, NU, MUI itu melakukan hal itu. Jadi sampai dengan detik terakhir saja, seperti tadi saya sebutkan, ini untuk menurunkan tensi, kemudian menyimpan energi segala macam, ya tidak perlu demonstrasi. Itu kan berulang kali kita sampaikan. Itu pertama. Tetapi poinnya itu adalah ketika polisi atau negara kemudian tiba-tiba nyebut jangan demo, itu tidak boleh. Kalau pesannya misalnya silahkan demonstrasi, tapi tertib, tapi tidak kayaknya sudah diralat ya, kayaknya sekarang seperti itu sudah. Dalam jadi tidak dilarang, cuma boleh demo tapi damai gitu. Ya, itu sudah dikoreksi kan. Ya, itu saja. Jadi silahkan demo tapi harus damai. Ormas menghimbau, menganjur. Negara itu bisa kemudian dalam situasi tertentu melarang dalam rangka menjaga ketertiban dalam situasi tertentu. Itu ada. Tapi memang bisa nggak? Silakan Pak Refli. Nah ini Pak Refli ini mungkin. Apalagi jadi negara gini ya, bisa seenaknya menentukan diskresi seperti itu. Jadi kalau kita bicara pertama konstitusi, kedua ICCPR ya.
memang yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul itu memang dijamin ya. Tetapi memang selalu ada pembatasannya. Salah satunya pembatasan menghormati hak orang lain ya. Kemudian juga ada keamanan dan ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya hak azazi manusia itu yang mutlak dalam konteks undang-undang dasar kita ya. Bahkan hak hidup pun itu bisa diambil ya. Buktinya hukuman mati masih diperlakukan. Nah karena itu memang himbauan yang benar adalah silakan berdemonstrasi tetapi tidak mengganggu hak orang lain ya. Tidak kemudian membuat keonaran, tidak membuat kemudian jalan protokol tadi yang dipermasalahkan. Keamanan dan ketertiban. Dan ada satu hal yang sebenarnya kalau kita bicara demonstrasi yang sering dilakukan orang, termasuk juga kampanye, pasti melanggar undang-undang lalu lintas biasanya. Nah, at the same time kita tidak boleh kemudian melakukan yang namanya demokrasi tapi dengan cara melanggar hukum. Makanya kemudian kalau orang bicara demokrasi dan nomokrasi ini harus seiring sejalan. Demokrasi boleh tapi dia juga harus dipagari oleh aturan-aturannya. Nah, dalam banyak hal kan mudaratnya demonstrasi ini kadang-kadang memang pelanggaran-pelanggaran itu mau tidak mau terjadi. Sebagai contoh misalnya pelanggaran lalu lintas, lalu kemudian membawa anak kecil yang kadang-kadang tidak terhindarkan dalam demonstrasi misalnya. Nah, karena itu menurut saya ya negara harus menyediakan tempat-tempat orang untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Kan ada beberapa DPR kalau nggak salah itu ada alun-alun demokrasi. Nah, misalnya begitu. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat itu dijamin, tapi kemudian pelanggaran hukum. Kapolda dulu, sekarang Kapolri kalau nggak salah. Ya, kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Ini sudah di segmen terakhir. Saya ingin ke Pak Dhanil lagi ya, karena kesannya jadi gini loh, orang jadi nggak simpati begitu loh Pak, karena menganggap kok ini sukanya demo-demo seperti memaksakan kehendak, radikal, anti perbedaan, anti kebenekaan seperti itu. Nah ini seharusnya seperti apa? Iya, pertama memang tadi ya poin saya tentu adalah sikap kami terang ya, menghimbau kita fokus pada proses hukum, itu pertama. Kemudian ada teman-teman kita yang berdemonstrasi ya silahkan, tapi selama itu dilakukan dengan cara-cara yang damai, bermartabat, bergembira dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian ketiga, jangan juga kemudian mereka labeli dengan macam-macam, anti kebenekaan, anti toleransi dan macam-macam. Itu justru tidak kemudian Pancasilais ya. Tidak Pancasilais. Nah, itu yang kemudian menyebabkan suasana kita makin keruh. Jadi menghormati saja pendapat masing-masing, kemudian menghormati proses hukum, kemudian kita serahkan pada proses hukum itu sendiri, kemudian kita berdebat dengan cara-cara yang bergembira tadi. Jadi tidak perlu juga kemudian negara dalam hal ini gitu ya menakut-nakuti dengan kata makar misalnya, kemudian ada teroris. Justru tugas negara itu adalah memastikan mereka yang berdemonstrasi itu, yang tentu mereka yang punya niat baik berdemonstrasi dengan cara-cara damai itu agar berdemonstrasi dengan bergembira dan bisa dilindungi dengan baik oleh negara. Begitu. Silakan ini Pak Dadang, karena kan seperti tadi itu dibentur-benturkan ya, demo terus kemudian ada demo susulan begitu kan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh intelektual muslim Zakir Naik. Jadi kalau ada penistaan terhadap agama, itu kita pilih para pengacara-pengacara berkelas internasional dan kita lakukan gugatan. Jangan sampai isu-isu yang berkenaan dengan penistaan agama melibatkan publik yang banyak, itu menguras energi. Yang rugi adalah umat. Agama itu sensitif. Ketika ini dialirkan oleh politik yang berbahaya, yang rugi umat Islam. Jadi saya kira semuanya serahkan kepada proses hukum, dan kita harus percaya kepada polisi penegak hukum. Kalau kita tidak percaya pada polisi penegak hukum, berarti kita akan menggunakan hukum-hukum jalanan. Itu yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya lagi adalah hukum jalanan dibandingkan dengan katakanlah penguasa yang dolim. Itu lebih berbahaya lagi. Penguasa apapun itu, siapapun itu, suka atau tidak suka, ketika melakukan proses seperti ini, proses hukum yang terbuka, kita harus hormati hasilnya. Seperti apapun, dan umat Islam menerimanya dengan terbuka. Siapapun kita. Memang sudah umat seperti Islam itu ya, memang sudah setuju, menyerahkan. yang tidak setuju dan lain sebagainya. Karena ini tentu kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah persoalan tunggal, persoalan penistaan, tapi ini adalah konflik atau perbedaan pendapat yang memang kita jaga. Jadi saya mudah-mudahan tidak ada demo lagi. Kita tunjukkan Indonesia bersatu. Kita tunjukkan pilkada yang betul-betul
jujur dan adil. Kalaupun masyarakat tidak setuju, kita buktikan di pilkada, kita buktikan di pilpres. Jangan main seperti gontok-gontokan begini. Kalau tidak setuju pada Jokowi, nanti buktikan menang gak lawan Jokowi. Kalau tidak setuju pada Ahok, buktikan Ahok kalah atau tidak. Tapi kalau pidana ya tetap harus proses pidana ya, Kak? Proses pidana silakan, selama itu bukti-buktinya kuat. Baik, silakan Mana. Ya, saya ingin mengembalikan tadi hukum ya hukum. Kan dalam konteks ini adalah hukum, makanya kami punya semboyan. Mari kita pindah dari lapangan ke pengadilan. Dari rumput hijau ke meja hijau, sehingga bisa kita lebih jernih. Yang kedua yang ingin kami serukan, bagaimana kita menggunakan medsos itu, karena kita kadang-kadang karena nggak melihat langsung, itu bisa dengan senyamannya menyampaikan, sehingga lupa dari adat istiadat dan tata krama kita hidup berkomunikasi. Ini mungkin kita perlu mengantisipasi lah, karena ujaran-ujaran dalam medsos kurang banyak yang menguntungkan kepada adat-adat kita. Yang ketiga, tentunya yang mau demo pun juga perlu juga menyampaikan dengan baik. Tidak berarti ditutup adanya demo-demo itu. Saya pikir adalah hak rakyat. Tapi tadi kita setuju ada tempat-tempat dan juga cara penyampaian juga yang baik. Sehingga demo memang diperlukan. Ketika dalam proses penyampaian yang terbatas tidak didengar, baru kita menggunakan skala yang lebih besar, tetapi tetap teratur juga tentunya. Tapi justru dikeluhkan karena kalau dari biasanya menuntut dengan kata-kata yang kasar, bunuh seperti itu, terus kemudian kata-kata yang kasar, bahkan meskipun itu sebagian ya, tapi ini menjadi kesan yang buruk begitu ya? Ya, kita mengingatkan itu, meskipun kita menyampaikan pendapat, jangan sampai kita ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Jangan kita ingin menegakkan peradaban dengan cara tidak adab. Jadi kita ingin menganjurkan, silahkan disampaikan, kita bisa berdebat nyaman, kita bisa menyalahkan, kita bisa juga memberikan argumentasi, tetapi dalam batas-batas yang keindonesiaan. Artinya, ketika kita melakukan demonstrasi, kita melakukan protes, itu bukan karena kebencian, tapi rasa sayang yang harus dibangun demi kebaikan di Indonesia. Jadi bukan ujaran kebencian ya Pak ya? Ya, oleh karena itu, bedalah perspektif kami, tidak ada persoalan memilih mana yang menang, nanti dibuktikan di tahun pilkada, tidak ada urusan itu. Mau menang, mau kalah, itu adalah hak rakyat. Tetapi ketersinggungan, ada perasaan orang yang tidak nyaman dengan penistaan agama, lalu kajian kami menyatakan penistaan agama. Maka kami tidak bergeser karena itu hasil kajian. Baik. Persoalan pembuktian hukum adalah ranahnya tersendiri. Ini Pak Refli sudah lagi berkali-kali, meskipun selalu saja Pak Refli juga tadi barusan juga seperti itu. Apa menarik-narik ini bahwa seakan-akan ini adalah motif pilkada begitu. Orang tersinggung itu kan Mbak Sarita yang bilang motif pilkada saja. Kan saya mengatakan mix up. Oh, mix up ya. Kan begitu, kan? Mix up. Misalnya persentasenya berapa? Karena itu kan saya kan tidak bicara number, tetapi di dalam dalam fenomena apapun kan selalu ada orang yang barangkali dengan agenda utamanya, selalu ada free riders, selalu pasti ada copet tadi juga mix up di situ, di demo itu pasti ada juga, ada copetnya juga ya. Nah, karena itu kan terlalu, menurut saya kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti single message di sana. Cuma sekali lagi begini, kalau hukum itu kan melihat fisiknya saja. Jadi kalau misalnya orang menuntut, it's okay, selama dia kemudian menyampaikannya secara benar, tidak melanggar hukum, it's okay. Cuma kalau misalnya ini mohon maaf ya, misalnya menuntut sambil mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, misalnya menyebut nama binatang misalnya, kan itu sudah lain persoalannya. Nah, karena itu menurut saya ya, ini kan latihan kita berdemokrasi setelah kita hidup di rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru. Jadi kita ini baru latihan berdemokrasi 18 tahun terakhir. Nah, dalam berdemokrasi itu memang capek. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, debat sana, debat sini, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting yang harus dijaga, dua hal saja. Pertama, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, itu tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Walaupun dia minoritas sekalipun misalnya. Karena begini, ketika mayoritas mengatakan A, kadang-kadang yang minoritas B ini takut menyampaikan pendapat yang berbeda, karena takut digerus oleh gelombang massa. Nah, yang kedua adalah sampaikanlah sesuatu itu dengan bahasa yang santun. Saya kira MUI sudah mengatakan tadi kan. Jadi bahasa yang memang kita cuma melihat esensi pembicaraannya apa. Lalu kita kemudian berusaha membuka counter argumen kalau kita tidak setuju. Kalau mayoritas minoritas dalam segi hukum bagaimana Pak? Misalnya mayoritas mengatakan Ahok melakukan tindak pidana, minoritas mengatakan tidaknya, apa harus dihormati juga, kan jadi bingung nih Pak. Oh, jadi begini, kalau hukum itu kan tidak mengenal mayoritas minoritas. Hukum itu bicara kebenaran hukum. Jadi kalaupun misalnya mayoritas mengatakan salah, tapi kemudian proses pengadilan nanti mengatakan tidak salah,
itu bukan berarti kemudian hakim pasti mengatakan bahwa berpihak dan lain sebagainya. Yang penting adalah dalam proses peradilan itu dijaga itu fairness, ya. Jangan sampai kemudian hakim takut. Misalnya hakim ketakutan untuk menyatakan A, padahal dia yakin A, sehingga dia memutuskan B misalnya. Nah itu yang tidak boleh. Tekanan begitu ya. Tekanan jadi harus bebas dia. Jadi kalau bagi saya pribadi bukan soal apakah kemudian ujungnya Ahok bersalah atau tidak bersalah. Yang paling penting adalah proses berdemokrasinya itu tetap dijaga. Kalau dalam kasus ini perlu tekanan nggak menurut Anda dari publik? Proses hukumnya itu berjalan secara menetapkan baik. Ahok tersangka ini berdasarkan hasil tekanan atau tidak menurut Anda? Hasil tekanan demo apa tidak menurut Ya Anda? adalah pasti kan. Oh ada ya. Iya, tetapi masalahnya adalah apakah itu positif atau negatif kan kita lihat. Yang jelas kan demo itu kan menjadi trigger mechanism, ya. Iya, iya. Begitu. Jadi mungkin terakhir saja ya. Iya. Ini karena waktunya sebenarnya sudah habis. Sebenarnya unsur-unsurnya itu dengan sengaja menghina ya. Ya. Unsur-unsur penistaan agama itu apa saja sih Pak? Iya, artinya begini, kalau kita bicara tindak pidana itu selalu ada unsur dengan sengaja. Iya. Ya. Jadi tidak mungkin orang misalnya kalau dia tidak dengan sengaja. Nah, masalahnya adalah untuk menemukan unsur dengan sengajanya itu yang kadang-kadang kita berdebat. Iya, baik. Ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang ada dia tuh by intention nggak mengatakan itu. Nah, di dalam kasus Ahok ini dari sisi hukum kan ada dua hal. Pertama, materinya itu sendiri apakah masuk kualifikasi pidana ya di dalam KUHP. Yang kedua, by intention nggak. Maka kemudian kan perdebatannya kan jadi tidak mudah jadinya. Pertama menemukan intentionnya, kedua kalimatnya itu sendiri. Jurisprudensi ya dengan sengaja yang dimaksud adalah menyadari, patut diduga bahwa dia tahu bahwa itu tidak patut begitu. Karena dalam kasus Arswendo seperti itu. Oh ya belum tentu. Saya kasih contoh misalnya orang menginjak Quran ya itu perbuatannya itu sendiri itu pastilah sebuah penistaan ya kan. Tetapi kemudian tinggal dilihat intensinya. Jangan-jangan dia jatuh terpleset. Itu namanya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya berarti tidak sengaja. Iya, artinya dia tidak ada intensi di situ. Iya, Tidak tahu. Untuk kasus Ahok ini saya melihat dua hal. Intensinya juga harus diperdebatkan. Baik. Kalimatnya juga harus diperdebatkan. Maksudnya tahu tidak ya bahwa bicara seperti itu tidak patut atau tidak itu kan harus Ya nanti diproses di peradilan. Baik. Gitu Proses pengadilannya deh ya. Kita ikuti saja lah pemirsa. Iya, terima kasih Pak Refli, Pak Dhanil dan juga Pak Dadan dan juga Pak Nafis ya. Waktunya sudah habis ini ya, pemirsa. Kita kawal terus saja ini ya. Tentunya kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk memproses kasus ini. Demikian pro dan kontra, saya Rahma Sarita. Selamat malam.